Gong Si Facai, selamat tahun baru Imlek 2573 untuk kita semua. Dan ini merupakan tahun baru Imlek kedua di masa pandemi COVID-19. Walaupun di masa pandemi, namun kekhidmatan dan kemeriahan tetap terasa. Apa saja makna dan juga harapan di tahun baru Imlek kali ini? Dialog Titik Tengah spesial Imlek akan membahasnya bersama saya, Fatma Ayu. Perayaan Tahun Baru Imlek, sejumlah persiapan dilakukan di rumah ibadat umat Tridharma, salah satunya yang dilakukan di Kelenteng Sanggar Agung Kota Surabaya. Sejak seminggu sebelum Imlek, pengurus Kelenteng Sanggar Agung Surabaya melakukan sejumlah persiapan seperti pengecatan rupang dan area kelenteng, pensucian rupang, dan mempercantik kelenteng dengan pemasangan lampion dan berbagai ornamen khas Imlek. Umat Tridharma sudah berdatangan ke kelenteng untuk melakukan ibadat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan scan barcode Peduli Lindungi. Untuk Imlek tahun ini, pihak kelenteng tidak menyelenggarakan kegiatan khusus seperti saat sebelum pandemi. Namun demikian, umat masih diperbolehkan berdoa di dalam kelenteng dan masyarakat juga diperbolehkan mengunjungi kelenteng yang merupakan salah satu destinasi wisata religi di kota Surabaya. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan pesan damai Imlek, dan sudah bergabung bersama kami di Metro TV Jawa Timur ada Pak Irwan Ponto selaku Ketua Permabudi Jawa Timur, Persatuan Umat Buddha Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ya. Selamat siang Pak Irwan. Selamat siang Gong Si Facai, selamat tahun baru Imlek. Siap. Pak, ini apa saja Pak kegiatan tahun baru Imlek di 2022 ini, terutama di Jawa Timur sendiri? Di perkumpulan umat Buddha sendiri, apa kegiatan hari ini, Pak? Kalau Imlek banyaknya lebih ke keluarga, masing-masing keluarga, tradisi dan budayanya masing-masing sih. Tapi secara prinsip, apakah itu umat Tao, umat Konghucu, atau umat Buddha, yang biasa dilakukan itu adalah membersihkan rumah. Membersihkan rumah, terus kemudian sembahyang dewa. Sebelum sembahyang dewa akan diadakan sembahyang kepada leluhur, ya. Berterima kasih kepada leluhur, terus kemudian kita sembahyang dewa, dan pada puncaknya kita akan sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi atau juga kebudayaan ini tetap kental, namun juga untuk bersembahyang tetap diutamakan, begitu ya Pak ya? Iya. Pak, untuk sejarah sendiri, Imlek ini kan datangnya dari Tiongkok begitu, atau juga dari masyarakat Tionghoa. Seperti apa bisa diceritakan Pak sejarah Imlek sendiri seperti apa ini Pak? Menarik sekali sebenarnya. Untuk Imlek ini adalah pergantian tahun. Kita merayakannya seperti perayaan pergantian tahun yang lainnya, Masehi maupun yang penanggalan lunar, ya. Cuma untuk Imlek ini ada sedikit berbeda. Dia tidak mengikuti perhitungan solar secara 100%, tapi juga tidak mengikuti penanggalan lunar secara 100%. Tetapi kombinasi antara matahari, perhitungan matahari, dan perhitungan bulan, sehingga tahun barunya biasanya akan jatuh di bulan Februari atau akhir Januari, atau dia bergeser ke akhir Februari. Karena penanggalan Imlek ini sebenarnya untuk menghitung musim. Kalau yang menggunakan perhitungan bulan secara 100% seperti keluarga kita yang beragama Hindu ataupun yang Muslim, kan Masehi begitu ya? Lunar, bulan, itu tahun barunya selalu bergeser. Dari tahun ke tahun dia akan bergeser. Tapi kalau Imlek tidak. Dia antara akhir Januari, awal Februari, kalaupun mundur akhir Februari. Nah, karena tidak murni perhitungan berdasarkan bulan, tetapi kombinasinya itu di 4 April atau 5 April itu menggunakan
tanggalan Masehi, penanggalan solar, itu dengan ditandai dengan festival ziarah kubur. Ya. Nah, nanti kalau tanggal 22 Desember atau dia bergeser ke 23 Desember, itu festival makan ronde. Itu pasti menggunakan penanggalan perhitungan matahari solar. Yang lainnya menggunakan perhitungan bulan. Nah, kalaupun dia bergeser, maka nanti setiap 4 tahun sekali akan ada bulan kabisat. Ya. Sehingga dia kembali lagi itu. Makanya kalau musim semi jatuhnya di bulan Februari. Musim panas misalkan dia akan jatuh di bulan 4, seperti itu. Kalau kita tarik ke belakang lagi karena ada penggabungan begitu ya Pak ya. Apa makna dari Tahun Baru Imlek bagi seluruh umat dan seluruh masyarakat sendiri, karena pasti kalau tidak Januari, Februari dan lain sebagainya. Apa sebenarnya makna di balik itu semua Pak? Ya, ini kan tanda kalau di Tiongkok sendiri itu adalah tanda musim semi. Nah, itu di mana biasanya dan pada umumnya di mana musim semi itu disambut dengan girang Sukacita dan bahagia gitu. Penuh dengan sukacita. Oke, Pak, kalau dikolerasikan dengan kehidupan saat ini yang merupakan masih pandemi COVID-19, ini merupakan tahun kedua, karena saat tahun 2020 kemarin, saat tahun baru Imlek masih normal begitu ya Pak. Mulai tahun 2021, tahun 2022 saat Imlek ini masih berada di masa pandemi COVID-19. Apa yang bisa diambil hikmahnya ketika tahun baru Imlek ini saat berada di masa pandemi? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Setiap momen perayaan Imlek, Adi Purwanto, perajin lampion asal desa Sukowinangun, Kecamatan Magetan, selalu kebanjiran pesanan. Dibandingkan tahun sebelumnya, perayaan Imlek kali ini, omset penjualan lampion naik hingga 30%. Dari sebelumnya menjual sekitar 700 unit lampion, kini meningkat menjadi 1.000 lampion. Tidak hanya pasaran lokal seperti Bali, Surabaya, Bandung, dan Jakarta, kerajinan lampion miliknya mampu menembus pasaran negara Australia. Jelang Imlek tahun ini ya alhamdulillah ada ramai meningkat, ya ada sekitar kurang lebih ada orderan kurang lebih 1.000. Kemana aja Pak itu kirimnya Pak? Nah, kirimnya ya untuk ini selain lokal di Magetan, ada juga untuk di luar negeri di Australia. Berbagai aneka bentuk dan ukuran lampion karya produksi telah dihasilkannya. Lampion warna-warni beragam bentuk itu dijual mulai dari Rp35.000 hingga Rp100.000 per unitnya. Dari menekuni usaha kerajinan ini, ia mengaku meraup omset mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Dari Magetan, Rizal Falevi, Metro TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan pesan damai Imlek bersama Pak Irwan Ponto selaku Ketua Permabudi Jawa Timur, yakni Persatuan Umat Buddha Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pak, kita lanjutkan terkait dengan tradisi Imlek yang syarat akan kemeriahan, warna merah, emas, lalu juga banyak makanan khas Imlek seperti kue keranjang dan lain sebagainya. Apa sih Pak yang dibalik makna dari warna, makanan, dan tradisi-tradisi di Imlek yang begitu meriah seperti apa Pak? Untuk menyambut tahun baru biasanya kita menggunakan warna merah sebagai warna energi atau warna kuning, warna kemakmuran. Ya. Nah, itu simbol dari warna. Kemudian biasanya yang di Imlek manakala kita bersilaturahmi dengan anggota keluarga, yang muda mengunjungi yang tua, terus yang tua memberikan berkah berupa angpau kepada yang muda, yang sudah berkeluarga kepada
yang masih bujang agar supaya mereka juga bisa segera mendapatkan jodoh yang tepat dan bisa memasuki kehidupan berumah tangga. Untuk makanan biasanya bermacam-macam, setiap keluarga, setiap tradisi atau budaya berbeda-beda. Tetapi yang biasanya selalu ada yaitu kue keranjang. Kue keranjang itu pun disusun mengerucut ke atas dengan makna supaya semua usaha itu mengerucut ke atas, meningkat dari hari, dari bulan, dari tahun ke tahun itu ada perkembangan dari setiap usaha. Semakin cuan ya Pak ya? Ya seperti itu kan pengharapan. Iya betul. Terus juga yang tidak, itu untuk kue keranjang. Ya. Di mana kue keranjang selain dia disusun bertumpuk, mengerucut ke atas, kue keranjang juga memiliki makna, kue keranjang itu kan dodol. Ya. Dodol itu rasanya manis, supaya dengan harapan seluruh keluarga diberkahi dengan hal-hal yang manis-manis. Terus kemudian juga dodol itu sifatnya lengket, sehingga diharapkan juga seluruh keluarga itu lengket satu dengan yang lainnya. Rukun begitu ya Pak? Ya, rukun, akur. Karena dengan rukun dan akur ini adalah kekuatan. Kekuatan dari keluarga itu sendiri, dan satu bangsa akan kuat kalau keluarga sudah kuat. Seperti itu. Terus juga buah. Ya. Buah jeruk mandarin. Ya. Nah, jeruk mandarin itu kalau secara pronunciation itu bunyinya beruntung. Jadi diharapkan dengan mengkonsumsi jeruk mandarin kita semua ketiban rejeki dan ketiban kekuatan untuk berkembang, untuk bertumbuh, untuk maju. Oke. Ada satu lagi Pak, mie. Mie itu artinya supaya kita semua sehat, umurnya panjang. Panjangnya karena mie-nya panjang-panjang begitu ya Pak dan ya? ada beberapa tradisi tertentu dikatakan pada saat memasuki tahun baru Imlek atau perayaan tahun baru Imlek, mie-nya jangan sampai digigit, biar aja supaya semuanya jadi panjang. Iya, umurnya, rezekinya semuanya juga panjang. Ya, soalnya yang ditunggu-tunggu Imlek sangat menarik sekali, ada warna yang begitu meriah, makanan yang begitu banyak dan banyak arti juga. Nah, kalau dikolerasikan dengan saat ini begitu, apakah anak muda dan juga generasi sekarang ini masih memegang tradisi tersebut Pak? Apakah sudah tergerus atau seperti apa Anda melihatnya? Ada pergeseran sedikit, tetapi sebagai orang tua kita punya kewajiban bagaimana mengajarkan kepada generasi yang lebih muda supaya banyak dari tradisi yang mengandung nilai-nilai positif, seperti mengunjungi keluarga, terus menghormati yang lebih tua, begitu juga yang tua memberikan dorongan, memberikan harapan kepada generasi yang lebih muda. Ini hal-hal yang positif, dan yang namanya silaturahmi itu selalu saja tidak ada kejelekannya, ya, sehingga hubungan komunikasi itu selalu terjalin. Pak, kalau di saat ini di masa pandemi COVID-19, apakah ada yang berbeda Pak untuk upacara sendiri atau tradisi yang dilakukan di 2 tahun belakangan ini? Ya, sangat berbeda. Karena sebelumnya kita tidak dibatasi dengan jarak dan prosedur-prosedur. Tetapi 2 tahun belakangan ini ada prosedur-prosedur, ada protokol-protokol yang harus kita ikuti. Sehingga untuk kebaktian, acara-acara persembahyangan pun itu sangat dibatasi, dan orang-orang tertentu, sehingga lebih ke diupacarakan di rumah masing-masing saja, seperti itu. Dan kita juga menghimbau supaya keluarga dalam masa pandemi ini, masing-masing keluarga tidak perlu sampai membuat perayaan yang meriah-meriah. Dan harus berkumpul banyak orang. Tetap harus jaga satu sama lain dan taati protokol kesehatan, seperti apabila berkunjung dengan keluarga satu dengan keluarga lainnya, pastikan diri Anda sendiri sehat, yang dikunjungi juga sehat, dan apabila lebih mantap begitu, tes swab pribadi begitu ya Pak, sebelum mengunjungi satu dengan lainnya. Dan tema Imlek nasional kali ini adalah menebar cinta kasih dalam kebinekaan, sehingga meskipun kita bersilaturahmi merayakan Imlek, tetapi bagaimana kita bisa menebarkan cinta kasih dan kasih sayang kepada, atau kita peduli terhadap
sesama masyarakat yang lain. Oke, ini yang tak kalah menarik adalah show. Tahun ini show-nya adalah Macan Air. Seperti apa Pak? Kalau bisa bercerita pandangan Anda dengan show Macan Air ini nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Iki kudu. Masih bersama Pak Irwan Ponto selaku Ketua Permabudi Jawa Timur Persatuan Umat Buddha Indonesia untuk membahas berkaitan dengan Tahun Baru Imlek tahun 2022 atau 2573. Pak, untuk tema nasional tahun ini adalah menebar cinta kasih dalam kebinekaan. Sebenarnya apa makna di balik itu semua yang dikorelasikan di masa saat ini, terutama juga di masa pandemi COVID-19, apa Pak? Ya, seperti kita ketahui kondisi keadaan sekarang kan tidak baik ya. Karena itu bagaimana kita mendorong yang mampu supaya tetap peduli kepada yang kurang. Begitu juga yang kita bisa berbagi kepada mereka, kita membantu terutama program-program pemerintah, khususnya para UKM-UKM. Ini bagaimana caranya kita mendorong mereka supaya bangkit agar supaya kita semua ekonominya bisa berputar. Dan kembali ke normal, bahkan kalau bisa kita lebih maju. Oke, dan harus membantu satu sama lain untuk bangkit kembali begitu ya Pak. Pak, ini yang menarik di Imlek, nuansa Imlek kali ini ada adanya akulturasi budaya. Seperti budaya Tiongkok, adanya angpau, ini juga masih dilestarikan hingga saat ini. Seperti apa Pak pesan dari tradisi? Ya, kan angpau itu memberikan pengharapan. Ketika kita memberikan angpau pada seseorang itu di dalamnya ada harapan, di dalamnya ada peduli, di dalamnya ada kasih, di dalamnya ada cinta. Nah, dan setiap orang yang menerima angpau pasti hatinya senang. Betul. Seperti itu. Nah, rupanya teman-teman atau keluarga kita yang Muslim juga melihat, oh ini juga bagus. Makanya ketika Idul Fitri ada juga angpaunya, cuma warnanya hijau, kan gitu. Sedangkan saya juga melihat teman-teman atau keluarga kami yang beragama Hindu itu juga pada saat tahun baru mereka juga memberikan angpau, tetapi warnanya sudah kuning. Ya, jadi saya lihat ini satu tradisi yang bagus yang bisa kita pertahankan dan bisa kita kembangkan. Ya, tidak hanya masyarakat Tionghoa saja, tapi juga sudah membudaya begitu di seluruh Indonesia juga mengakulturasinya atau menyerap budayanya seperti itu ya Pak ya. Ini sangat luar biasa untuk bentuk kebinekaan bagi masyarakat atau persatuan bagi masyarakat. Pak, selain itu yang menarik adalah saat ini tahun ini adalah tahun show macan air begitu Pak. Kalau bisa dijelaskan sedikit, ini seperti apa nih Pak untuk tahun ini, Anda melihatnya seperti apa Pak? Saya sih sebenarnya tidak terlalu menguasai Mbak Fatma untuk berkaitan dengan show-show ini. Tetapi ada indikator-indikator dari buku yang menyatakan untuk tahun macan air ini yang konflik. Yang konflik itu... Atau ciong begitu ya Pak? Ya, ciong itu dia konflik. Itu sio tikus. Terus kemudian sio ular dan sio monyet. Sio monyet yang paling rasanya energinya paling low. Mungkin ini kaitannya dengan planet ya. Seperti juga kalau pada saat bulan purnama airnya pasang. Nah, ini energi-energi seperti ini. Nah, orang yang lahir pada tahun monyet untuk tahun ini kurang bagus. Tapi untuk sio ayam yang paling bagus. Sio ayam ya Pak ya. Energinya itu untuk sio ayam bagus, untuk sio kelinci bagus, kambing dan nomor 4 kuda. Kuda, kambing dan juga sio ayam ya Pak ya. Ayam nomor 1, kelinci nomor 2, 3 kambing dan nomor 4 adalah sio kuda. Kita boleh percaya atau tidak, tapi yang penting di kehidupan ini ada plus minusnya, ada kita tetap harus berusaha. Betul, ada up and down, tapi yang paling penting adalah berusaha. Karena kalau kita diam saja,
akan naik itu akan susah. Oh, Tapi kalau kita susah. bergerak moving forward terus atau Yes. bergerak ke depan, Setuju. pasti rezeki akan kita Setuju. harus cari rezeki itu sendiri. Setuju. Pak Kita Otto, harus mengkondisikan, segala Ya. sesuatu harus dikondisikan. Ya. Meskipun ada bintang terang bagaimana, tapi kalau kita tidak mengkondisikan dan kita tidak persiapkan, Ya. ketika bintang terang itu muncul, itu juga lewat. Ya, percuma. Yang penting kita berusaha sekuat tenaga, semampu kita. Betul. Pak, terakhir, pesan Anda di tahun baru Imlek ini untuk masyarakat, terutama di kota Surabaya dan juga Jawa Timur, apa Pak untuk pesan Imlek tahun ini? Singkat Saya saja, pikir karena kondisi juga masih pandemi, karena itu kita masing-masing harus tetap jaga diri sendiri, juga jaga keluarga kita. Dengan begitu masyarakat juga terjaga. Ya. Masyarakat terjaga, otomatis bangsa kita juga terjaga. Sehingga kita harapkan dalam waktu tidak lama lagi pandemi ini akan segera musnah atau sirna dari muka bumi lah ya. Terus kita bisa hidup kembali secara normal, Ya, kita bisa amin. beraktivitas secara normal seperti itu. Oke. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini saatnya kita saling bergandeng tangan ya, kita saling bergandeng tangan, saling menguatkan, Ya. saling menyokong agar supaya kita bisa sama-sama selamat semua, sehat semua Ya, amin. untuk melewati Ya. tahun-tahun yang sulit ini. Saling menebar cinta kasih Ya. untuk kebinekaan sesuai Ya. dengan tema Yes. Imlek tahun ini. Terima kasih Pak Irwan Ponto. Terima yang kasih sudah Mbak Fatma Ayu. berkenan hadir di Metro TV Jawa Timur ini Senang. membahas terkait dengan pesan damai Imlek. Gong Si Fa Chia sekali lagi. Kyong Selamat Hei tahun Fat baru. Choi, Nian Nian Jimpu, Senti Jenkang, Wan Selui. Semoga kita semua maju, kita semua sehat, dan keluarga akur, bahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan Ponto. Sekali lagi selamat tahun baru Imlek. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.